Halo teman-teman dan Bapak Frans. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar sistem basis data. Pada awal video ini, saya akan menjelaskan latar belakang, permasalahan, dan permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM, khususnya dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan data. Saat ini, masih banyak UMKM yang melakukan pencatatan transaksi secara manual atau menggunakan sistem yang belum terintegrasi. Data seperti menu, pelanggan, dan transaksi sering disimpan secara terpisah. Akibatnya, data menjadi rawan kesalahan, sulit dicari kembali, dan proses pembuatan laporan penjualan menjadi tidak efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang sering terjadi. Yang pertama, kesalahan dalam pencatatan pesanan dan perhitungan total harga karena masih dilakukan secara manual. Yang kedua, data stok menu tidak terkontrol dengan baik sehingga berpotensi menimbulkan kelebihan atau kekurangan stok. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan perancangan sistem basis data pada sebuah kasir di kafe. Terdapat 4 tujuan perancangan. Yang pertama yaitu untuk mengelola data transaksi secara terstruktur dan terintegrasi. Lalu tujuan yang kedua yaitu ada untuk meningkatkan efisiensi proses transaksi di kasir. Jadi dengan data yang sudah terstruktur sehingga proses transaksi yang ada di kasir di kafe ini jadi lebih efisien dan lebih cepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aktor yang terlibat dalam sistem basis data pada kasir di kafe ini. Yang terlibat itu ada 3 aktor. Yang pertama itu ada pelanggan, di mana pihak pelanggan ini yang melakukan pemesanan menu dan melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan. Lalu aktor yang kedua itu ada kasir, di mana kasir ini memiliki peran yang vital ya. Jadi kasir ini berperan sebagai pengguna utama sistem ini, yaitu untuk mencatat pesanan, lalu memproses pembayaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari sistem ini. Yang pertama manfaatnya itu dengan adanya sistem ini transaksi jadi lebih cepat dan rapi. Lalu manfaat yang kedua yaitu data jadi tersimpannya itu lebih aman dan konsisten. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau IRD dari sistem kasir yang kami rancang. IRD ini digunakan untuk menggambarkan struktur data secara konseptual serta hubungan antara entitas dalam sistem. Tujuan utama dari perancangan IRD adalah untuk memastikan bahwa seluruh data yang terlibat dalam proses transaksi penjualan dapat saling terhubung dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Dalam IRD sistem kasir ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu menu, pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan kasir. Entitas menu berfungsi untuk menyimpan data produk yang dijual seperti nama menu, kategori, harga, dan stok. Entitas pelanggan digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan yang melakukan transaksi, sedangkan entitas kasir mempresentasikan karyawan yang melayani dan memproses transaksi. Entitas pesanan menjadi pusat dari proses transaksi karena menghubungkan data pelanggan dan kasir. Setiap pesanan memiliki informasi seperti tanggal pesanan, metode pembayaran, dan total harga. Hubungan antar pesanan dan menu bersifat many-to-many, sehingga dibentuk entitas data pesanan sebagai penghubung. Data pesanan menyimpan informasi menu apa saja yang dipesan beserta jumlahnya. Dengan struktur IDD seperti ini, lalu transaksi dalam sistem kasir dapat digambarkan secara jelas dan logis. Pada awal pembuatan IRD, langkah pertama adalah menentukan entitas yang dibutuhkan dalam sistem kasir. Salah satunya adalah entitas pelanggan. Entitas ini digambarkan menggunakan bentuk persegi panjang dan diberi nama pelanggan, karena berfungsi untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan transaksi. Setelah entitas ditentukan, langkah selanjutnya adalah mendapatkan atribut yang dimiliki oleh entitas pelanggan. Atribut digambarkan menggunakan bentuk lonjong. Atribut utama yang ditentukan adalah ID pelanggan sebagai identitas unik setiap pelanggan. Selain itu, ditambahkan atribut nama pelanggan untuk menyimpan nama pelanggan dan nomor telepon untuk menyimpan informasi kotak pelanggan. Seluruh atribut tersebut kemudian dihubungkan ke entitas pelanggan. Tahap terakhir adalah menentukan hubungan antara entitas pelanggan dengan entitas pemesanan.
Hubungan ini menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat menentukan lebih dari satu pesanan, sehingga kardinalitas yang digunakan adalah satu ke banyak. Dengan perancangan IRD ini, data pelanggan dapat tersimpan secara rapi dan terintegrasi dengan data transaksi dalam sistem kasir. Oke. Selanjutnya, setelah membuat IRD, kita akan membuat relational model. Yang pertama, kita akan membuat tabel menu yang memiliki primary key ID menu dan atribut nama menu, kategori, stok, lalu kita sisipkan baris karena untuk mengisi atribut harga. Menu berelasi ke detail pesanan. Jadi satu menu bisa memiliki banyak detail pesanan. Selanjutnya ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini menyimpan data pelanggan dengan ID pelanggan sebagai primary key. Atribut yang ada yaitu nama pelanggan dan nomor telepon. Tabel ini terhubung ke tabel pesanan karena satu pelanggan bisa melakukan banyak pesanan. Selanjutnya tabel kasir. Tabel ini menyimpan data karyawan kasir. Primary key-nya adalah ID kasir dan dengan atribut nama karyawan dan shift. Satu kasir bisa melayani banyak pesanan. Kemudian tabel pesanan. Tabel ini merupakan tabel utama transaksi. Primary key-nya adalah ID pesanan. Terdapat dua forging key yaitu ID pelanggan dan ID kasir. Atributnya itu tanggal pesanan, metode pembayaran, dan total harga. Berikutnya tabel detail pesanan. Tabel ini berfungsi sebagai penghubung antara pesanan dan menu. Primary key-nya itu adalah ID detail, sedangkan forging key-nya itu ID pesanan dan ID menu. Atributnya ada jumlah dan subtotal. Selanjutnya, setelah membuat IRD, kita akan membuat relational model. Yang pertama, kita akan membuat tabel menu yang memiliki primary key ID menu dan atribut nama menu, kategori, stok, lalu kita sisipkan baris karena untuk mengisi atribut harga. Menu berelasi ke detail pesanan. Jadi satu menu bisa memiliki banyak detail pesanan. Selanjutnya ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini menyimpan data pelanggan dengan ID pelanggan sebagai primary key. Atribut yang ada yaitu nama pelanggan dan nomor telepon. Tabel ini terhubung ke tabel pesanan karena satu pelanggan bisa melakukan banyak pesanan. Selanjutnya tabel kasir. Tabel ini menyimpan data karyawan kasir. Primary key-nya adalah ID kasir dan dengan atribut nama karyawan dan shift. Satu kasir bisa melayani banyak pesanan. Kemudian tabel pesanan. Tabel ini merupakan tabel utama transaksi. Primary key-nya adalah ID pesanan. Terdapat dua forging key yaitu ID pelanggan dan ID kasir. Atributnya itu tanggal pesanan, metode pembayaran, dan total harga. Oke, berikutnya tabel detail pesanan. Tabel ini berfungsi sebagai penghubung antara pesanan dan menu. Primary key-nya itu adalah ID detail, sedangkan forging key-nya itu ID pesanan dan ID menu. Atributnya ada jumlah dan subtotal. Baik, di sini saya akan melanjut membuat database-nya yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh teman-teman saya tentang IRD. Di sini akan mengimplementasikan dari IRD ke database-nya. Di sini menggunakan software XAMPP. Nah, ketika kita buka, softwarenya akan muncul pertama-tama seperti ini, dan lanjut kita menghidupkan yaitu MySQL-nya sampai dia berubah menjadi tulisan stop. Nah, ketika sudah berubah tulisannya menjadi stop, nah kita buka sel untuk membuka CMD-nya. Nah, nanti CMD-nya akan muncul seperti ini. Nah, awal-awal yang harus kita tuliskan di sini atau kodenya itu kita tuliskan MySQL spasi min-u spasi root. Nah, itu sudah. Lanjut kita buat database-nya. Nah, kita buat database-nya dengan cara kita tuliskan create database dan apa nama database-nya yang mau kita buat. Nah, di sini contohnya sistem
underscore kasir underscore database. Nah, nanti dia akan masuk ke jajaran database yang ada di perangkat kita. Nah, cara menggunakannya, kalau sudah masuk ke jajaran ini, kita tuliskan saja dia use. Nah, terus database apa yang mau kita pakai? Nah, sini sistem underscore kasir underscore database. Ketika sudah masuk ke dalam database-nya, lanjut lagi kita akan membuat table-tablenya. Nah, di sini contohnya ada table menu. Gimana cara buatnya table menunya? Sama aja sepertinya. Tinggal kita tuliskan di sini create table. Nah, nama tablenya apa? Di sini contohnya table menu. Jadi create table menu, buka kurung. Lanjut lagi kita masukkan di sini field-nya. Nah, di sini ada fieldnya ada ID underscore menu sebagai integer untuk bilangan bulatnya. Terus dalam bentuk bilangan bulat ini terus ada auto increment-nya, akan otomatis terisi. Terus ada sebagai primary key-nya yang pastinya. Nah, lanjut lagi di sini ada nama underscore menu dan varchar-nya 100 atau batasan sampai 100 dan tidak boleh kosong, not null. Terus ada kategori varchar-nya 50, ada stok sebagai integer, default-nya 0. Terus ada harga, nanti dia hasilnya akan bisa ada desimalnya dan tidak boleh kosong. Yang pasti jangan lupa ditutup titik koma. Nah, ini satu table sudah terbuat. Nah, ini lanjut lagi nih, ini agak beda karena di sini ada foreign key-nya. Nah, pertama-tama kita bikin table pesanannya. Kita sama saja kita tadi kita create table, nama tablenya, pesanan buka, kita masukkan di sini field-nya. Di sini contohnya ada ID pesanannya sebagai primary key-nya. Nah, di sini ada ID underscore pelanggan, ID underscore kasir. Ini sebagai foreign key-nya. Ini sebagai foreign key dari table yang tadi sebelumnya sudah kita buat. Tadi itu ada table pelanggan dan table kasir. Dan di sini masukkan tadi tanggal pesanan, date time, default-nya, current timestamp. Lanjut di sini ada metode underscore pembayaran dan dengan varchar-nya 50. Terus ada total harga, desimal bisa koma-komaan. Nah, ini mirip-mirip seperti yang tadi kita buat, hanya beda ada di sini foreign key-nya dari table sebelumnya masuk ke table pesanan. Nah, di sini ada constraint-nya atau pembatasnya atau penjaganya. Nah, ini FK pesanan dari table pelanggan. Nah, ini foreign key dari ID pelanggan, referensi pelanggan, ID pelanggan. Terus di sini ada one delete cascade dan one update cascade. Nah, ini fungsinya ketika data yang di delete atau di update nanti dia akan otomatis mengikuti. Nah, ini sama juga. Ini untuk yang ID pelanggannya ini sebenarnya sama saja seperti yang ini. Ini untuk ID kasirnya. Ini referensinya dari ID kasir di table pesanan. Sama juga one delete, one update. Nah, ketika tadi tabelnya sudah dibuat semua, itu kan belum ada isinya. Tadi itu di 3 table tadi itu ada di table menu, table pelanggan dan table kasir. Nah, ini kita akan membuat datanya nih. Nah, yaitu insert table menunya, kita isi itu tadi tablenya dengan cara kita ketikkan insert into terus table yang mau kita isi, yaitu table menu. Nah, di sini kita masukkan dalam kurung nama menunya, kategorinya, dan stok, dan terakhir harganya. Nah, kenapa ID menunya nggak dimasukkan juga? Karena tadi kita di kode yang sebelumnya pas kita buat table menu itu sudah ada auto increment-nya. Jadi dia akan otomatis menginput auto. Nah, terus kalau sudah, lanjut lagi kita masukkan values-nya. Nah, di sini ada nama menunya americano, terus kategorinya sebagai minuman, terus stoknya ada 49 dan harganya 18. Nah, ini ada makanan juga, ada roti bakar, kategori makanan, stoknya ada 9 dengan harga 17. Nah, ini kalau sudah jadi seperti ini contohnya nih. Lanjut lagi di sini ada kita buat isi table dari table pelanggan dan table kasir. Nah, di sini sama aja kayak tadi, insert into nama table yang akan kita isi, ID pelanggan, terus ada nama pelanggannya, dan kedua ada nomor teleponnya. Nah, ini values-nya bisa kita lihat di sini, contohnya nama pelanggannya ada Cika dan Grace dengan nomor teleponnya ini. Sama juga di kasir, insert into nama tablenya kasir, terus di sini ada nama karyawan dan shift dengan values. Di sini ada Ilham, Grego, Evani dengan shiftnya pagi, siang, malam. Begitu untuk mengimplementasi membuat database awalnya sampai dengan mengisi data table yang ada di insert table pelanggan, insert table kasir, dan insert table menu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan script atau fungsi yang menerangkan tentang transaksi. Jadi di sini ada data tabel pesanan yaitu master ordernya, di mana itu ada fungsi insert insert into yang dimana itu mengambil tabel dari tabel pesanan yang dimana itu isinya ada ID pelanggan, ID kasir, tanggal pesanan, metode pembayaran, dan total harga. ID pelanggannya dan ID kasir yang dimana itu pelanggannya itu dari Tika, yang dimana itu ID-nya 1 dan kasirnya itu Ilham yang dimana itu ID-nya 1 juga. Seperti script yang sudah ada di atas itu script dari tabel pelanggan dan tabel kasirnya gitu. Ini jadi tabel di transaksinya. Yang dimana itu nilainya itu value-nya karena ID pelanggannya 1 dari Cika, di sini ada 1, lalu ID kasirnya itu dari Ilham, ID-nya 1, jadi di sini 1, lalu tanggal pemesanannya itu di sini saya isikan 0 karena langsung pemesanannya di saat itu juga, dan metode pembayarannya itu cash. Di sini saya tulis cash, lalu total harganya yaitu 42.000. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil perencanaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem basis data kasir yang dirancang mampu menjawab permasalahan pencatatan transaksi yang sering terjadi pada UMKM. Implementasi sistem basis data ini juga memberikan berbagai manfaat, antara lain mempercepat proses transaksi, meningkatkan keakuratan data, serta memudahkan pemilik usaha dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis. Oleh karena itu, perencanaan sistem basis data kasir ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam mendukung operasional UMKM di era digital. Mungkin hanya itu saja video presentasi dari kami kelompok 8. Bila ada kesalahan, kami menyampaikan permohonan maaf. Saya tutup. Sekian dan terima kasih.